Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa-siswi SMK Negeri Jatitikung? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tetap diberi kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Ya, bisa kalian baca di sini bahwa gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda atau partikel dalam lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Yang dapat diartikan pula, gerak lurus beraturan ini mempunyai percepatan sama dengan 0. GLBB atau gerak lurus beraturan memiliki 3 parameter utama, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Maka di sini Bapak tampilkan 2 grafik yang menampilkan 3 parameter itu. Yang pertama adalah grafik antara jarak dan waktu. Maka kita lihat di sini perbandingannya adalah membentuk garis lurus seperti ini, membentuk kemiringan ya. Kemudian grafik perubahan kecepatan terhadap waktu, maka di sini kita lihat garisnya, nah ini. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir sebuah pergerakan ini tidak bertambah atau tetap. Kalau kita hubungkan antara 3 parameter tadi, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan, maka kita dapatkan sebuah persamaan. Di sini V sama dengan S dibagi T. V itu adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, keterangannya di sini bisa sama kalian baca bahwa V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, ya, ini merupakan besaran vektor. Kemudian S adalah jarak, merupakan besaran vektor pula, dan T adalah waktu dalam satuan sekon yang merupakan besaran skalar. Perhatikan gerakan garis pada grafik. Nah ini. Kemudian perhatikan juga perubahan lintasan atau jarak yang sudah ditempuh. Kemudian waktu. Nah ini ya. Jadi saya ulang lagi. Ini adalah gabungan yang menerangkan pergerakan dari kendaraan ini atau sebuah mobil. Sebuah mobil ini bergerak dengan kecepatan 54 km per jam, atau bisa kita konversikan dalam satuan meter per sekon adalah 15 meter per sekon. Ya. Kemudian dia bergerak dari T sama dengan 0, jadi dia sebelum melakukan perpindahan. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan yang tetap sebesar 15 meter per sekon atau 54 km per jam. Maka dia bergerak selama waktunya 6 detik. Berapa jarak yang sudah ditempuh? Maka di sini kita baca 0,090 km atau bisa sama dengan 90 meter. Ini speedometer menyatakan seperti itu, dan kecepatan yang ditampilkan di speedometer ditunjukkan di sini adalah 54 km per jam. Ini ya. Bisa juga kita hitung, misalnya kalau tidak ditampilkan dalam bentuk gambar,
tapi disajikan dalam bentuk soal, misalnya seperti ini. Mobil tadi bergerak dalam waktu 6 detik dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kalau pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Maka cara perhitungannya adalah kita hitung S atau jarak yang ditempuh sama dengan V atau kecepatan mobil tersebut dikalikan teater waktu. Maka S sama dengan V-nya 15 meter per sekon dikalikan waktunya adalah 6 sekon, sama dengan 90 meter seperti yang ditunjukkan pada speedometer tadi. Nah, data ini bisa kita tampilkan dalam bentuk soal yang berbeda. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 90 meter? Maka cara perhitungannya kita balik ya. Jadi V-nya tetap 15 meter per sekon, kemudian S-nya 90 meter. Maka yang ditanyakan adalah waktunya berapa sekon. Jadi dari persamaan yang tadi bisa secara aljabar kita hitung, kita uraikan, maka waktu sama dengan S per V. Ya, maka waktunya sama dengan 90 meter dibagi 15 meter per sekon. Maka akan ketemu 6 sekon. Mari kita perhatikan sekarang beberapa penampilan pergerakan sebuah mobil yang dengan kecepatan yang berbeda, nanti ditampilkan dengan grafik pun juga akan berbeda. Nah, ini mobil ini bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, mobil yang lain bergerak dengan kecepatan 90 km per jam atau 25 meter per sekon. Ya. Kemudian mobil yang lain bergerak lagi dengan cepat, yaitu 108 km per jam atau 30 meter per sekon. Nah, ini pergerakan yang sangat lambat, yaitu 7,2 km per jam atau 2 meter per sekon. Nah, ini sehingga pergerakannya sangat lambat sekali. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya ya. Jadi kalau kecepatannya rendah, maka grafiknya ini akan landai. Kenapa landai? Karena jarak yang ditempuh yang ke atas ini akan semakin lambat perubahan ke atasnya, namun waktunya tetap. Nah, seperti ini. Semakin cepat, maka dia akan semakin tajam. Seperti itu, anak-anak. Baiklah, sekarang kita coba untuk contoh kasus atau contoh soal di sini. Misalnya, di dalam gambar ini menyatakan bahwa sebuah mobil melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang merupakan jalan lurus dengan kecepatan tetap 54 km per jam. Masih ingat? 54 km per jam sama dengan berapa meter per sekon? Iya, masih ingat ya? 15 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan jarak kota A ke kota B jika perjalanan dilakukan dalam 10 menit. Kemudian yang B, lama perjalanan dari tol ke kota B. Nah, ini gambar tolnya. Dari tol ke kota B jika tol ini berjarak 3 km dari kota A. Ya,
Jadi ini pertanyaannya. Nah, ini pembahasannya seperti tadi. Maka untuk yang pertama, diketahui kecepatannya adalah 54 km per jam. Maka kita konversikan dulu satuannya menjadi meter per sekon. Masih ingat ya? Kilometer itu sama dengan 1000 meter dan jam itu sama dengan 360 sekon. Maka di sini dengan pembagian dan perkalian, jadi 54 kita kalikan 1000 dan dibagi 3600, maka kita dapatkan 15 meter per sekon. Kemudian waktunya yang 10 menit tadi, konversinya masih ingat ya, bahwa menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga 60 detik dikalikan 10 menjadi 600 detik atau 600 sekon. Sehingga berapa jarak dari kota A ke kota B bisa kita hitung dengan S sama dengan V kali T. Berapa S-nya? Kita pakai satuan meter per sekon ya. 15 meter per sekon dikalikan 600 sekon. Maka kita dapatkan 9000 meter, atau kalau kita bagi 1000 satuannya menjadi kilo, sama dengan 9 kilometer. Itu jaraknya ya. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah jarak dari tol ke kota B? Seperti itu ya tadinya. Nah, maka di sini diketahui bahwa jarak dari kota A ke tol ini adalah 3 km. Padahal jaraknya kalian sudah tahu dari kota A ke kota B itu adalah 9 km. Sehingga kalau kita menghitungnya kota B dari tol, berarti awalnya kan dari tol itu yang kita menjadikan atau titik nol. Maka di sini kita kurangi dulu 9 km dikurangi 3 km, berarti kita sudah mengawal menghitung dari tol tadi. Sehingga berapa? Berarti di situ adalah sama dengan 6 km. Nah, 6 km ini kita konversikan ke dalam satuan meter menjadi 6000 meter. Ya. Gitu. Jadi di sini masih ingat bahwa untuk menghitung T itu sama dengan S atau jarak dibagi dengan kecepatan. Maka jaraknya ini ketemu 6000 meter dan kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Berapa waktu yang dari hasil perhitungan ini ketemu? 400 sekon. Nah, sekon atau detik kalau kita jadikan ke dalam satuan menit harus kita bagi 60 ya, sehingga akan ketemu 6,67 menit. Demikian anak-anak untuk contoh menghitung gerak lurus berat.